Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya.
ia minta diri dan berkata, Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, kalau kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 18. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, pada perikop pertama kita mempelajari bahwa pelayanan Paulus di Korintus. Pelayanan Paulus di sana menghasilkan iman percaya dari beberapa tokoh masyarakat, termasuk Krispus, kepala sinagog rumah ibadah Yahudi di sana, serta Priscilla dan Aquila, pengrajin kemah. Pelayanan Paulus tetapi juga meresahkan dari kelompok yang anti Tuhan Yesus. Inti pelajaran yang disampaikan Paulus bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat atau Mesias. Banyak yang percaya, tetapi banyak juga yang menghujat Paulus dan menyeretnya ke pengadilan Romawi dan mengatakan bahwa Paulus mengajar agama yang menentang Taurat. Ya, mereka minta supaya Paulus itu dipenjara, disiksa. Tetapi gubernur yang bernama Galio, gubernur Akaya, dengan tegas mengatakan bahwa Paulus tidak melanggar hukum Romawi. Menurut Galio, yang terjadi hanya pertengkaran antara kelompok Yahudi soal-soal ajaran agama. Jadi Galio menolak untuk mengadili dan menghukum Paulus. Akibatnya orang-orang yang antikristus itu sangat marah dan memukuli kepala rumah ibadah Yahudi Sostenes di depan pengadilan, karena dia juga percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, sanggupkah kita beriman seperti Paulus di tengah banyak persoalan kehidupan? Kiranya Tuhan menolong untuk kita dapat mempertahankan iman percaya kita kepada Kristus. Menerima Yesus sebagai juru selamat adalah langkah iman. Itu anugerah gratis. Itu dasar iman percaya kita. Tetapi untuk berjalan mengikuti Yesus setiap hari, kita berarti harus siap memikul salib, mempertahankan iman percaya kita, tetap percaya Tuhan baik, walaupun mungkin
situasi kurang baik. Mari sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan supaya hidup yang Tuhan berikan kita dapat jalani maksimal demi kemuliaan Tuhan. Selanjutnya kita melihat saudara-saudara mengenai Apolos di Efesus dan juga mengenai Paulus kembali ke Antiokhia. Saudara, apa yang terjadi? Paulus, Priscilla, dan Aquila adalah model orang-orang yang melayani Kristus dengan baik. Mereka saling menghargai dan memelihara hubungan satu dengan yang lain, saling menghormati. Setelah tinggal beberapa hari di Korintus, Paulus memutuskan untuk pergi ke Syria sesudah mencukur rambutnya. Ini adalah tanda bahwa Paulus sudah berhasil memenuhi nazarnya, janjinya, yaitu menunaikan tugas pelayanan kepada Tuhan. Dan dicatat Paulus tidak langsung mengembangkan pelayanannya, ya, walaupun kesempatan sangat terbuka di Efesus. Paulus dikatakan setelah sampai ke Kaisarea, dia naik ke darat untuk menjumpai jemaat di Yerusalem. Jarak Korintus ke Yerusalem itu jauh, sekitar 900 km. Transportasi masih sangat sederhana. Tujuan Paulus untuk datang ke Yerusalem dan kemudian pergi lagi ke Antiokhia, yaitu untuk mempertanggungjawabkan pelayanannya, memberi salam. Artinya mempertanggungjawabkan apa-apa yang sudah dia lakukan. Ya, karena pada mulanya jemaat Yerusalem lah yang mengutusnya untuk tugas pelayanan. Ya. Priscilla dan Aquila, rekan sekerja Paulus, di dalam hal jasmani dan rohani memperlihatkan sikap yang baik, menghargai, ya, satu dengan yang lain. Dalam hal ini mengenai Apolos. Mereka tidak menjatuhkan Apolos di depan jemaat, karena Apolos tercatat sebagai orang yang pandai bicara dan mahir dalam Alkitab, tetapi pemahamannya kurang sempurna. Ya. Mereka tidak menjatuhkan Apolos di depan banyak orang, tetapi mereka mengundang Apolos ke rumahnya dan menjelaskan pengajaran yang benar. Ya. Mereka menjaga perasaan Apolos. Ya, jangan sampai tersinggung dan direndahkan di depan umum. Ya, menjaga hubungan baik, saling menghargai, itu luar biasa agar menjadi kesatuan di dalam tubuh Kristus, baik dalam jemaat, dalam masyarakat, maupun di dalam keluarga. Kesatuan itu harus terjaga. Caranya saling menghargai, saling menghormati. Tidak ada yang merasa paling hebat, paling pintar, dan lain sebagainya. Dampaknya adalah Apolos akhirnya menjadi teman sekerja yang sangat berguna untuk banyak orang. Dia banyak memenangkan jiwa bagi Kristus. Dia dengan berani menyampaikannya. Jadi mari kita perhatikan untuk saling menjaga hubungan baik dalam gereja, dalam pelayanan, dalam keluarga, supaya ada kerja sama-sama bagi kemuliaan Tuhan. Saling menghormati, saling rendah hati. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pelaku firman dari Kisah Para Rasul 18 ini. Amin.